Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, saat ini kembali kami dipercayakan untuk melakukan proses pembangunan RBW dengan ukuran 8x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Dan kebetulan hari ini adalah hari pertama kepala tukang untuk meminta panjar kerja, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, sudah banyak kejadian yang kita alami dalam proses pembangunan bangunan. Terkadang kepala tukang tersebut belum selesai proses pengerjaannya, kemudian kita ditinggalkan, ya. Oleh karena itu pentingnya kita membuat surat perjanjian kerja dengan tujuan adalah untuk melindungi hak dari kepala tukang itu sendiri dan untuk melindungi hak daripada pemilik gedung, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan proses pembuatan bangunan seperti ini, pentingnya kita membuat surat perjanjian. Nah, saudaraku yang saya hormati, kebetulan pada hari ini kepala tukang meminta panjar pertamanya sebanyak 15 juta rupiah. Namun sebelumnya saya jelaskan bahwa saat ini kembali kami dipercayakan untuk menangani proses pembangunan gedung dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai. Nah, saudaraku yang saya hormati, dalam proses pembangunan RBW kita membuat 2 surat perjanjian. Yang pertama adalah kwitansi pengambilan uang, kemudian yang kedua adalah surat perjanjian kerja, di mana surat perjanjian kerja ini kita saling mengikat antara pemilik gedung menyangkut masalah kewajibannya dan mengikat kepala tukang menyangkut masalah kewajibannya pula, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, di sini saya akan bacakan contoh surat perjanjian kerja sehubungan dengan terjadinya kesepakatan antara kepala tukang Budiman dengan pemilik rumah burung walet Farid Hashim pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 8 WITA dalam proses pembangunan rumah burung walet yang berlokasi di Dusun Barana Rombe, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai yang proses pembangunannya dimulai dari atas pondasi sampai pembangunan selesai secara keseluruhan. Untuk pengerjaan bangunan secara keseluruhan pengerjaan bangunan. Oleh karena itu, kedua belah pihak membuat kesepakatan sebagai berikut. Pemilik rumah burung walet Farid Hashim, kemudian kepala tukang Budiman, ya. Di sini kita tidak usah jelaskan identitasnya, menuangkan perjanjian sebagai berikut, ya. Poin pertama, biaya pembangunan rumah burung walet berukuran 8x12 setinggi 3 lantai sebanyak 120 juta rupiah. Teknik pemberian biaya pembangunan rumah burung walet kepada kepala tukang dibagi menjadi 4 tahapan, ya. Tahapan yang pertama 30 juta diberikan saat selesai pengecoran plat lantai 1. Tahap kedua sebanyak 60 juta diberikan saat selesai pengecoran lantai 2. Tahap ketiga 90 juta diberikan saat selesai pemasangan atap lantai 3. Tahap keempat total 120 juta diberikan saat selesai proses pengerjaan bangunan secara keseluruhan. Masing-masing per lantai rumah burung walet setinggi 3 meter. Ukuran besar tiang secara keseluruhan dari lantai 1 sampai lantai 3 pada bagian pinggir menggunakan berukuran 30x30 meter. Ukuran besaran tiang tengah dari lantai 1 sampai lantai 3 berukuran 40x40 cm.
Ukuran besaran slope secara keseluruhan dari lantai 1 sampai lantai 3 berukuran 25 kali 30 cm. Masing-masing tiang dan slope secara keseluruhan menggunakan besi 12 spool sebanyak 8 batang. Dinding bangunan lantai 1 dan 2 menggunakan batako, serta dinding bangunan lantai 3 menggunakan bata ringan. Pembuatan kamar mandi berukuran 1,5 meter kali 1 meter 20 cm. Pemasangan kloset dan pemasangan tegel lantai dan dinding. Pembuatan kamar ruang ampli berukuran 3 kali 4 meter, dinding plaster diaci, dicat, dan pemasangan tegel lantai kamar. Poin 21, pemasangan pipa ventilasi pada dinding lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, dan pemasangan pipa sambungan ventilasi. Pembuatan tangga besi holo untuk lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Pemasangan papan sirip lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Papan sirip secara keseluruhan dibuat alur. Pemasangan lantai 3 menggunakan papan, kemudian pemasangan plastik talang di atas lantai plafon atau lantai 3. Pemasangan rangka atap dan pemasangan atap spandek. Kemudian pembuatan menara ukuran 4x4 tinggi 2,5 meter serta pemasangan atap menara. Pemasangan pipa kloset menuju ke septic tank. Pemasangan jalur pipa air dari mesin ke kamar mandi menuju lantai 1, lantai 2, lantai 3. Plasteran, pengacian dan pengecetan pada dinding lantai 1 dan lantai 2. Pemasangan kalsibor di atas papan sirip lantai 1 dan lantai 2 sebelum diadakan pemasangan besi plat. Jadi saudaraku yang saya hormati, surat perjanjian kerja ini masing-masing saling mengikat antara pemilik gedung dan kepala tukang, ya. Nah, jadi kita melindungi hak kepala tukangnya itu sendiri dan kita melindungi hak juga pemilik gedung. Nah, saudaraku yang saya hormati, setelah kita bagaimana Wak, sudah setuju ya? Nah, setelah kesemuanya setuju, kemudian kita membuat kwitansi telah terima dari Muhammad Rafiuddin Nasir uang sebanyak 15 juta rupiah untuk panjar bangunan rumah burung walet berukuran 8 kali 12 kali 3 lantai di Desa Jambu dengan total biaya tukang 120 juta, sisa 150 juta, ya. Nah, seperti itu gambaran sedikit bagaimana kita melakukan pembayaran kepada kepala tukang, kemudian pemilik gedung juga masing-masing kita mengetahui hak masing-masing. Nah, baik saudaraku, sekarang kepala tukang menghitung dulu dananya. Kalau sudah cukup, kemudian silakan ditanda tangan pada kwitansinya, ya, seperti ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, hal-hal yang seperti ini harus kita jadikan prinsip pada saat kita melakukan pembangunan gedung, ya. Karena apa? Begitu banyak kepala tukang maupun pemilik rumah yang tidak amanah dalam mengemban tugasnya, ya. Terkadang pemilik rumah juga menambah atau mengurangi volume pekerjaan, kemudian kepala tukang juga menyalahi dari perjanjian kerja. Oleh karena itu kita buat kesepakatan seperti ini untuk menjaga hak masing-masing, ya, seperti itu. Dan alhamdulillah, saudaraku yang saya hormati, proses pembangunan RB binaan kami dimulai ini hari. Oleh karena itu sebentar kita akan membeli kue yang manis-manis, ya, untuk dimakan pada saat proses pembangunannya dimulai, ya. Artinya ketika kita mulai dengan manis, mudah-mudahan nanti pada akhir pekerjaan dan hasilnya juga semanis gula, ya. Nah, seperti itu.
Ya, dari sini kita hitung lagi. Ya, dari ini kita hitung semua ke sana. Kalau sudah cukup, baru silahkan Bapak Budiman untuk menandatangani surat perjanjian kerja, kemudian kwitansi pengambilan dananya, ya. Nah, seperti itu. Ya, ini lagi kita hitung, belum kita hitung ini? Sudah. Nah, baik saudaraku, sudah cukup semua, Pak? Setelah cukup, silahkan Bapak Budiman untuk menandatangani surat perjanjian kerja, ya. Nah, di sini Bapak Budiman tanda tangan. Nah, kemudian menandatangani kwitansi pengambilan dananya, ya. Nah, kalau sudah cukup, Pak, bagaimana? Sudah cukup, ya? Nah, baik, kita mulai penandatanganan kwitansi pengambilan uangnya. Nah, kemudian penandatanganan surat perjanjian kerjanya, ya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu tanda tangan tak tahu. Nah, dan di sini dikuatkan dengan bukti videonya, ya. Nah, baik saudaraku, alhamdulillah. Nah, baik saudaraku, kita lihat, ya, dananya sudah diterima oleh pemilik kepala tukang, ya, dan mudah-mudahan dana ini, Wak, bermanfaat sebaik mungkin dan kita selalu sehat sampai pekerjaan ini selesai. Yang namanya kesehatan itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita kerja dan kita berdoa selalu sehat. Nah, mungkin ini saja saudaraku bagaimana kita melakukan proses pembayaran terhadap gaji tukang, ya, agar supaya kita masing-masing melindungi hak antara pemilik gedung dengan kepala tukang itu sendiri, karena masing-masing di sini punya hak, ya. Kepala tukang memiliki hak upahnya dan pemilik gedung memiliki hak pekerjaannya, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan saudaraku, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.